itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman menjelma sebagai nabi terkaya, sampai kunci gudangnya Sulaiman itu hanya mampu diangkut oleh 90 kuda terbaik, saking banyaknya gudangnya Sulaiman. Tapi yang perlu Anda tahu apa? Kunci gembok bukan gemboke. Kuncinya itu nggak mampu. Apa jawaban Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan, saya tidak pernah makan uang negara, dan saya hanya makan dari hasil jerih payah tangan saya sendiri. Demikian juga Nabi Dawud. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa dia yang mau makan dan minum. Iman rabbuka, jawaban kamu nanya. Langsung dia bom cangkemmu karo malaikat. Biar gelalang gelundung. Malaikatnya bengok to, ganjel to. Malam Jumat WA, malam sunah Rasul. Dek karo sapa, Cuk? Agak sini dikit. Malam sunah Rasul kok nganggo sabun nih kok. Masa kelon kok di sampai Pak Zendri berapa tahun di sini, Pak? 13 tahun. Ada yang Pak Agus? Oh, Pak Agus. Pak Agus selawe tahun. Nganti rupanya kayak Cina kebrongot. Sampai hari ini saya nggak pernah diet. Cuman saya mengatur pola makan. Kan banyak itu diet. Ada diet mayo. Akhirnya terjadi apa? Mayoritas gagal. Ada lagi diet keto. Ketok sego yo mangan sego. Ketok iwak yo mangan. Malah cangkeme pawaan gitu. Tapi menganakalane lho. Kurus dengan kaya atau miskin itu bawaan. Manis untuk dicintai. Ora kaya raimu yo. Hitung-hitungannya gini loh, gemuk atau kurus itu pawaan. Faktanya apa? Ayo kena azab berarti. Kena genten. Tapi kalau bapaknya gara-gara banyak makan dibully, dasar gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada jadi kalau saya itu melihat orang sukses, yang saya lihat bukan kesuksesannya, tapi prosesnya. Kalau sekarang wah kayak enak, bapak kayak itu sekarang. Coba kamu lihat proses panjangnya. Illa matafrahubi, ya illa matahzanubi. Semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kecewamu. Semakin sedikit standar baik. Tenge bojone diuntal codot. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Enggak. Banyak. Mayoritas. Oh iya, ya disimpen goblok. Gus Miftah, I love you. Ku selalu merindumu, walau belum pernah bertemu. Dari wong ngapak Cilacap, wah ngapak mani. Orang ngapak orang kebenak. Wayuh matamu wayuh. Orang Sunda iya matain aku urang. Itu masalah. Karena orang bagi orang beda. Kalau orang ngapak orang itu udah, orang Sunda orang itu saya orang. Ini siapa? Iya mah taina urang. Orang ngapak langsung teriak, inyong ora percaya. Masa taina orang gede ini setia. Bagaimana cara jimaknya Nabi menjadi sunnah kita contoh, itu yang tahu juga istrinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu istrinya banyak. Mbah Maimun mengatakan apa? Kalau ada kiai orang mengatakan bisa goblok-goblok ke uang.
Kenapa? Langsung dari Allah. Lah kaya kula sing ngongkon sapa? Kalau saya nikah lagi itu bukan atas perintah Allah, mesti karena nafsu. Makanya saya bilang jangan niat menolong janda, tapi menyebabkan baru lain, pria dengan wanita lain, padahal itu halal. Tetapi wanita rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu haram. Betul? Nah, ikut-ikutan pakaiannya kayak Lisa Blackpink. Ya kalau Lisa bodinya bagus, kakinya mulus. Lah Mbak Cilacap. Terus kakinya belang-belang, tunggaknya meletek-meletek, melu-melu nganggo pakaian kaya Lisa. Bahaya kan? Aku kendel. Hadis yang jumlahnya jutaan itu nanti kita kaji. Menurut Imam Abu Dawud ternyata fokusnya itu hanya kepada 4 hal. Kalau kita ngomong hadis, kayak kemarin Habib Umar bin Hafid, beliau dipanggil Al-Musnid. 1 Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Hadratus Saikhoh, karena perempuan, Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua Hadratus Syekh Hasim As'ari. Kalau Habib Umar 100.000 hadis, panggilannya Al-Musnid. Kenapa? Karena hafal berikut dengan sanadnya. Nah, dari jutaan hadis itu, Mbak dan Mas, ternyata rangkumannya cuma 4 tok. Menurut Imam Abu Dawud, yang pertama, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. 1. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang ketiga, al haramu bayyinun, al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. 4 hal ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Taiwan. Woi, apa lu undang-undang dasar tak kayak duit? Ayo. $100. Ayo. Ayo apa lerah? Dong ora. Saya ini mau ngaji, nanti jam 4 selesai, habis itu saya pengen mancing. Hah? Ayo mancing bareng yuk. Kita mancing saja habis ini. Persoalannya satu, di dunia ini hanya 2 profesi yang tidak pernah mau maju. 1 tandur, 2 mancing. Enggak pernah mau maju. Maju kecemplung modar. Ono tandur maju. Oh, ono sing tandur maju yang goblok kuwi asine. Tandur maju. Iki mau tandur iki pencitraan. Ora cah kendel kok. Tandur maju. Tapi kalau saya hidup itu selalu belajar dari Bakul Es. Bakul Es itu orang yang sangat optimis. Karena cepat atau lambat pasti cair. Cepat atau lambat pasti cair. Ya ngaji itu. Kok panas banget ya? Ayo selawatan di sini ya. Ada selawat ya. Panitia mau galang dana nggak? Sudah, ayo, udah. Masih. Ya sini aku nyumbang dulu sini. Di tasku. Oke, santai wae, tenang mah pikirmu. Yang banyak, Gus. Untuk apa itu? $1.000, Gus. Jarok $1.000, oke. Ya. Tak kasih $1.000 Singapura. Ini 12 juta. Matane. Jamaah mau, Gus. Ya ben genap 15 juta ini 12 juta. Tak tambahin 300. Mau, Gus. Jamaah Jadi mau, Gus. $1.300 Singapura, 15 juta. Enggak loh, koyo kowe bojoku. Ya kita selawatan yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata
meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan istri. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Jagalah niat, jagalah hati, hidupnya berkah banyak rezeki. Salatullah hidup di Taiwan. Asolapatin toh anakku kaget. Kode jadi bisa ngoni. Bocah hadro tak sangoni kabeh. Masalah. Tenang Gus. Nah, orang kayak duit jimat. Amin. Hidup di Taiwan banyak godaan. Jagalah hati, jagalah iman, jagalah iman. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Perintah Allah dikerjakan, godaan setan ayo ditinggalkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Ngoni siji. Jamaah jangan mau Gus. Tabiro. Tabiro. 30 kan lho matane. Dong ora. Carong 10, yo wis 2 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullah. Sing buri yo njaluk. Jimat. Sampai salah tak ajar. Engkau dhisik, salah dhisik. Dompor. Godaan setan waspadalah, ingat pasangan menunggu di rumah, kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Kerja serius untuk masa depan, tak usahlah gendak-gendaan. Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat. Vokalis jawab sing mbok antem nang lima. Malah rebutan duit goblok. Nah, seru kebagian tenan duit ujuk oke, santai wae. Lalu udah habis kan? Mbak-mbaknya ada yang mau uang? Kalau saya sama mbak-mbak nggak mau ngasih, maunya nafkahi. Asik lah bel. Moga-moga bojo kurang delok ya Allah. Tak soteng Gus. Gua tak soteng.
Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Ade Mataya, tahlilane sabat malam Jumat, mulai tahlilan padha gawa rahmat cuk, rahmat Gus. Balik ke duitnya salah. Tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha gawa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadi Mandiri sudah sambutan Bang Mandiri. Pun Mandiri ikut saya besok jadi sponsor ulang tahun pondok saya soalnya. Belum gue tak kayak duit. Oh, Livin tidak ada. Mana Livin tadi? Orangnya Mandiri mana? Oh, di belakang. Beli kacang dapatnya roti, punya uang disimpan di Mandiri, beli bawang dapatnya bakwan, punya uang jangan untuk gendaan. Saya punya giveaway dari Bang Mandiri, udah dibagi belum tadi? Belum. Ayo giveaway, ini mau masih Agustusan, berani maju, tak kasih pertanyaan tentang nasionalisme, tak kasih giveaway. Mana giveaway? Ombak tarik tambang. Satu ini 500.000. Saya punya berapa ini? Punya 5. Ada yang berani maju? Lah, rasa lanang itu, Ayo Mbak Fataya sini. Ayo, melayu. Abang gelundung. Ayo langsung 5 orang. Cowok mana cowok? 1 lagi. Cewek 3, cowok 2. Ayo. Lagi Cilacap nih. Itu Mbaknya tengah. Ini sama dia. Ada. Ini udah 2. 3, ceweknya 2 lagi. Cowoknya 1. Ya sini. Itu tuh cewek itu belakang enggak lihat. Oh pinggir, orang katon ya. Darah ibu orang temen ya. Nih, yang Cilacap, yang itu yuk. 1, 2, 3. Cowok 1 lagi. Cowok 1 lagi. Dia kacamata yang putih kacamata. Iya kamu. Ya kamu. Nah ini. Ya kasih mic banyak yang Fatayat. Fatayat tak abune balsem ya. Orang percaya diri langsung bajunya diampu apa ya? Mbak siapa namanya? Iyo Surusmiati. Siapa? Iyo Surusmiati. Masih punya suami? Alhamdulillah masih kesini sama suami. Alhamdulillah. Anaknya berapa? Anaknya 2. Enggak ketemu lagi? Insya Allah berharap. Mohon doanya nggih. Orang pengen temen-temen gampang rasanya kayak nobah. Ya. Muring jongkong biasa banget. Sehat Jo, sehat. Oke. Ya, sebutkan 5 nama pahlawan. 5. Dongkong. 1 Imam Bonjol. Sudirman. Kok kowe rasa ngandani. Kenapa jadi curiga sama kamu? 1 Imam Bonjol. Sudirman. 2, 3. Patimura. Terus 4. 3 ya. Ya mas sekarang siapa? Adi Tahir. Lucinta Luna. 4.
Lampung loh. Iya, nggih. Paling Lampung koyo mani Selatan. gajah. Wah! 5. Ganjar, Ganjar. Sudah tadi. Adi di Ponorogo. Kok Adi loh? Pangeran. Pangeran Adi di Ponorogo. Adi ki opo? Adine sapa? Adi Sucipto. Pangeran di Ponorogo. Pangeran di Ponorogo. Yuk 500.000. Suwun. Livi. Nggih. Oh, kamu ya cowok. Serupane paling elek iki. Kowe dhisik. Gelem ora? Dong apa ora kowe? Sebutkan 5 nama menteri. Modar kayak ya. Ayo, Bos. 1. Sing banter tegas. Prabowo. Prabowo. 2. Susi wis pensiun. Tak tenggelamkan kamu. Yang sekarang Erick Thohir. 2. Pak Basuki loh. Basuki. 4. Mahfud MD. Mahfud MD. Mulyani. 5 ya Ali. 500.000. NU nyel kono. NU itu rupamu kaya besek kok. Ayo Mbak kamu pamiknya. Gue terang. Sebutkan 3 lagu nasional. Indonesia Raya. Itu kebangsaan sekalian Indonesia Raya. Ibu Kartini itu piye lagune? Ibu. Terus. Kamu tahu siapa nama asli Kartini? Harum ke lo. Putri Indonesia. Harum. Bromos. 2. Apa? Halo Bandung. Lagunya gimana lo Bandung? Ini kok. Menengok Cak. Cak kamu ini nyanyi tak dengok tuh. Namanya siapa? Ayu. Ayu dari mana yuk? Oh, aslinya Semarang. Aslinya? Ora, saya kira kali ini banjir, kali ini budak. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mung dianggep kanca, dianggep kanca. Semarang kaline budak sing disayang matane picak. Malah moto. Satu lagi lagu nasional. Bojo galak. Gugur bunga, yo 500.000. Ayo masih terang. Ayo, namanya siapa? Anggis. Anggis dari mana Gis? Dari Batang. Oh Batang. Baca Pancasila bareng-bareng, kamu yang mimpin. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda ini cowok apa cewek? Ada. Cowok, kok iso? Yo, ya burung nek cowok Gus. Oh lu sok tahu. Ya, 500.000. Jadi sekarang ngapa? Kamu ngapaknya mana? Cilacap kau nganter Gus. Kau nganter. Paling ngucap perdagangan Gus.
siapa? Kalau Gus kan Miftah. Enggak, kamu siapa? Kalau saya Sartina. Oh, saya. Ana gajah ngombe susu, Sartina apa bemandu. Ya Gus, tadi makan permen Gus. Terus kita malah nama bantu Gus Miftah. Kamu baca undang-undang dasar apa enggak? Ayo. Kamu apa undang-undang dasar tak kasih ini tak tambahin 500.000 lagi. Apa ya Gus? Saya coba ya Gus. Orang apa tak boleh? Emang tak benar yang siji Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya pira? Anaknya 3 Gus. Anaknya 3. Anaknya STNK ya? Anaknya 3. Setengah tuan yang kewer-kewer. Iya Gus, anaknya 3, suaminya udah 3 Gus. Anaknya 3. Suaminya yang terakhir Gus, maksudnya Gus 3, benar kan Gus? Sudah 3 kali nikah? Ya Gus. Ya Allah. Ya Gus. Ya. Benar kalau lapangan bal-balan. Gimana Gus? Sekarang kan Jaka jadi udah Gus. Yang terakhir Jaka. Iya Gus. Goblok sih Jaka ya. Soalnya saya pinter Gus. Gus. Oh, pinter. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Anak bojone ki ya? Di rumah Gus. Oh, di rumah. Terus kamu di sini punya laki-laki lagi gitu? Ada. Kalau Gus kita. Udah, kamu udah dasar. Tak tambahin 500.000 selain ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ini mengatakan Halah! pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena sebab itu dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Gak usah pakai ini. Di atas dunia. Di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maaf Gus, maaf Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia Darah. telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Terus dengan selamat semangat selamat sentosa mengantar adil dan beradab. Terima kasih Gus, saya di tepas. Terima kasih Gus, berkah-berkah. dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia terus ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Ulangi. Bisa Om. Jebak kalau ketemu Gus Miftah kan bener bisa turu. Gus. bikin lagi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. wis mumet gas Bu Majur. som Lawan lah Gus sama kamu telu Gus. tidak aneh Levin mandiri 500 Masya Allah, terima kasih ya Gus. tak tambahin 300 Ya, terima kasih Gus. Ya Allah. Nah, kamu bikin pantun dulu untuk Gus Miftah. Ajari ya. Ya. Bikin pantun dulu untuk Gus Miftah. Ya. Apa? Cilacap, kamu ngaten. Saya ngucap karena kangen. Ada lagi Gus.
Saya lagi ya Gus ya. Ya. Kalau Ka'bah itu di Mekah. Kalau Sartinah itu cinta Gus Miftah. Wow. Gus, bukan tanda tangan ya Gus. Iya. Ya, aku ambil dulu Gus. Beli semangka dapatnya mangga. Apa Gus? Sartina cinta Agora. Oh, jangan begitu. Nah. Gini-gini kan aku netizenmu. Aku juga cinta kamu wes. Mencintaimu tuh wajar, yang gak wajar mencintai bapakmu. Aku udah bayaran kayak. Di situ Gus, itu kan nanti buat sesuatu Gus. Ya nanti ada di situ Gus, pokoknya di situ Gus, buku saya Gus. Jalur duit tanda tangan. Kamu kalau malam tidur bayangin aku ya. Iya. Iya Gus, 1 minggu Gus. Tapi udah mulai suami tadi malam Gus. Ajar. Bayangin bujur mau lihat jeng suami kan ajar. Saya bilang Gus, Apa? ayah besok saya mau pengajian ya ketemu Gus Miftah. Iya mah. Terus Mama. saya mau bilang I love you Gus Miftah. Gak apa-apa mah, kamu kan pecinta idola para ulama. Mama tuh kayak meletek. Om shooting kok. Ajairi ya guys, ajairi. Terima kasih Gus Miftah. Nah, ada sana foto. Ada sana foto sana. Difoto. Sallu ala Nabi Muhammad. Hai kebalik. Kasih. Kasih ya Mbak Sartina. Kemudian pulang pengajian Sartina matang lagi. Harus opom dari Indo. Yang pertama, tadi ngaji hadis, kembali ke ngaji hadis. Lanjut. Sampai jam berapa izin kita? Sore, mau mancing. Besok. Saya tuh sering lihat di TikTok, mancing di Taiwan kok kayaknya menyenangkan. Iya benar. Mancing apa, Iya, Gus? mancing janda. Mantap. Imam Abu Dawud menyatakan seluruh hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya berporos kepada 4 hadis. Nanti kaitannya luas, termasuk dengan pekerjaan kita, termasuk dengan masjid kita, termasuk bagaimana kita bersikap di Taiwan. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada tujuan dan niatnya. Apakah kerja di Taiwan itu hanya sekedar menghasilkan gaji? Tidak. Tapi kerja di Taiwan tidak hanya menghasilkan gaji, tapi juga keberkahan ketika diniatkan sebagai ibadah. Konsep awalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Dari jin karo jun dong. Kemarin ramai tau di videonya, gara-gara di belakang Gus Miftah ada penampakan. Itu di Lampung. Tak klarifikasi sang. Koyok polisi cok klarifikasi. Saya pulang haji. Itu baru seminggu pulang haji. Saya yang hadir semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Panggil. Mati. Untuk ziarah Makkah Madinah.
Orang rampung cangkemmu wis amin no. Apa yo nggih program kapan-kapan PMI Taiwan umroh bareng Gus Miftah yo. Nabung, Cok. Makanya kalau kamu punya uang saat ini ditabung, jangan dicelengi. Makanya kenapa ada bayi tabung nggak ada bayi celeng. Saya baru pulang haji syukuran di pengajian bapak ibu saya di Lampung. Saya tuh kemarin memberangkatkan haji bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya nggak niat haji karena sudah harus bayar 5 orang, ini mahal. Delalah Raffi Ahmad itu telepon saya, Gus saya mau berangkat haji, tolong Gus Miftah bimbing. Akhirnya haji saya dibayari Raffi Ahmad. Karena aku kayaknya selebritis. Delalah visa saya keluar, visanya Raffi nggak keluar. Makanya saya berangkat, Raffi nggak berangkat. Itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Makanya tugas kalian satu, apa? Jadilah yang pantas supaya dipanggil. Sartina mudah-mudahan segera dipanggil. Amin. Oleh malaikat maut. Orang-orang. Saya pulang ke Lampung pengajian di rumah orang tua saya, kemudian pengajian satu lagi di Pak Kiai Imam Suhadi, mantan ketua PCNO Lampung Tengah. Itu yang ngerekam anak kecil usia 9 tahun. Dan ini anak nggak mampu, makanya kemarin saya kirimi kambing 5 untuk biaya dia sekolah. Anak-anak nggak mampu. Dia ambil dari kameranya sendiri. Saya nggak ngeh. Itu udah geger di Lampung ada penampakan. Katanya Nyi Roro Kidul. Saya bilang, Gus bagaimana katanya Nyi Roro Kidul itu pengajian? Ya saya bersyukur Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Kita doakan mudah-mudahan tahun depan Nyi Roro Kidul menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Jadi tahun depan Sartina akan diundang oleh Nyi Roro Kidul untuk pengajian muslimat di Segoro Kidul. Insya Allah berangkat pulang tinggal nama. Itu videonya asli, bukan editan sama sekali. Yang rekam anak usia 9 tahun. Kalau anak 9 tahun mau ngedit becang desa itu untuk apa kepentingannya? Yes, rame-rame. Gus, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak? Kalau toh ada itu jenisnya hanya jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menggoda manusia dari golongan jin dan manusia. Lah, kalau Nyi Roro Kidul itu ada, itu hanya jin. Kalau kita digoda setan wujudnya jin gampang, bacakan ayat kursi. Yang susah itu kalau kamu digoda setan wujudnya PMI diajak mendem. Itu jangan dibacakan ayat kursi, ambil kursinya lemparkan dasnya. Setan. Sehingga ini mendem ya ono iki. Wis ora apa-apa. Wis dilongi titik-titik. Wis ngelongi botolnya kancane matamu. Saya itu lagi mendata di Jogja, di Jakarta, di Jawa Timur, tempat-tempat anak-anak nongkrong yang mendemnya keterlaluan. Kalau lokalisasi klub malam itu saya punya torikoh, bagi-bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di klub Heaven Surabaya. Juragannya Cina, Nasrani, ketemu saya langsung mualaf. Saya bagi mukena. Saya kemarin bagi mukena di lokalisasi Penundan Batang, saya bagi 200. Saya bagi 580 mukena di lokalisasi Gang Sono Tretes Pasuruan. Itu lokalisasi terbesar di Jawa Timur. Ramadan kemarin mereka sholat tarawih berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Rampung tarawih kerja maning. Saya tanya, laku gak mbak? Alhamdulillah mbak, laku kok bisa nggih mbak berkah Ramadan. Cangkeme. Saya bagi mukena, mereka tanya ikhlas bah, ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat, ojo dinggo lemek. Sari amatan. Itu aja. Di mana-mana itu potensi maksiat ada. Tinggal bagaimana kita mensikapi maksiat. Karena surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Makanya kalau ada ahli maksiat jangan dicacat, tapi didoakan. Bulianmu dan cacatanmu tidak akan pernah merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Santai saja.
Kalau saya ketemu mereka itu senang jadi ladang dakwah. Maka yang pertama tujuan niat. Apakah ini dibahas oleh Nabi itu ada kasus? Ada. Jadi dulu Nabi mau hijrah, itu ada sahabat Nabi yang mau ikut hijrah bukan karena Allah, tapi karena perempuan yang dicintainya. Sama kalau kamu hari ini kerja di Taiwan hanya gara-gara ngejar perempuan, ya dapatmu cuma perempuan. Kamu kesini gara-gara ngejar laki-laki, dapatmu cuma laki-laki. Laki-laki ingat, kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Kamu boleh menyebut namanya di dalam doamu, tapi kamu tidak boleh kecewa kalau dia bukan takdirmu. Cewek yang ngono, lelaki yang menangis karenamu, mungkin dia tulus mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Jadi niatnya didandani. Kerja di sini bisa bernilai ibadah manakala apa? Manakala niatnya benar. Ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdoh sama ghairu mahdoh. Mahdoh yang sudah ada ketentuannya, sholat, zakat, poso. Saya yakinlah, saya elek-elek bocah PMI minimal ojo ninggal sholat. Ikutilah maksiatmu dengan baiknya sholatmu. Jangan pernah berhenti sholat kalau kamu belum bisa meninggalkan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu masih senang maksiat, walaupun kelasnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Us maksiat tok ra gelem sholat, ngono rezekine karepe oke. Kita tuh kan aneh ya, tamparannya begini teman-teman, tamparannya begini ya. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sholatmu terburu. Betul? Permintaanmu bukan main, tapi sholatmu main-main. Allah memberikan semuanya, tetapi ibadahmu semaunya. Makanya saya senang. Oh, ini dapat pengumuman. Dapat yang pertama 143.843 NT. Yang kedua 100.000 NT. Yang ketiga 100.000 NT. Tambah 15 juta. Total dapat 171.526.954 rupiah. Tak genepi ben 175 juta nya patang telung atau dolar meneh. Nah, genep 175. Pertanyaannya 954 rupiah. Sing sedekah 54 rupiah mau sopo? Di sini ada tulisannya Sartina. Ya, genep 175 juta. Iya iso kok. Anakku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. Saya alhamdulillah Oktober besok dapat 2 kali undangan dari Pak Presiden untuk ceramah. Yang pertama di Forum Investor Daily Summit 2023, Forum Investor Dunia bersama Bapak Presiden, yang ceramah Gus Miftah. Yang kedua kajian kebangsaan bersama 16.000 milenial sama Pak Presiden, yang ceramah kajian kebangsaan Gus Miftah. Terakhir kemarin pas forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Pak Prabowo, Zulkifli Hasan, Erlangga, Pak Jokowi, Zulkifli, yang ceramah saya. Diminta jadi imam sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu yang mimpin Indonesia saya, bukan Pak Jokowi. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Aku ngomong apa ya, Pak Jokowi manut. Aku mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggak Gus, bagus. Menang aja. Aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk yo melu meneh. Aku mboten saiki melu wae ngopo ya. Aku sujud, Pak Jokowi melu sujud. Aku salam, Pak Jokowi melu salam. Begitu rampung sholat aku nengok ke belakang, cie melu aku cie. Pak Jokowi jawab cuaks. Saya itu seneng-seneng aja mas, saya itu seneng. Mungkin anak muda NU yang paling sering diundang sama istana itu saya. Sering ceramah di hadapan Bapak Presiden.
Yang terakhir-terakhir yang sering ngundang saya Pak Prabowo, karena tak sindir pas acara itu. Harus saya ngundang terus. Milo dolar gue kayak diwene Pak Prabowo. Ngonteni Zainuddin juga meneh. Iki Pak Zainuddin tak mirip. Ya, $100 Jimat orang ke mural. Ya, kelasnya selot matamu selot gitu Pak. Zainuddin, orang mungkin manggung mural dan ya. Wong lagu di Zainuddin nemen no. Nemen. Ngomong. Miring apa jengking sapena ewai nggak bahaya tua-tua bahaya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua apa? Ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu apa? Semua kebaikan yang diniatkan karena Allah itu menjadi ibadah ghairu mahdoh. Contoh kamu kerja di sini, diniatkan karena Allah. Innalladzina qalu rabbunallah. Artinya apa? Selama kamu bekerja di sini dalam lindungan Allah, apapun yang kamu lakukan bernilai ibadah. Enak le. Kamu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun tolabul halal, saya kerja di Taiwan untuk menafkahi anak dan istri, untuk menafkahi keluarga. Al-Fatihah. Selama kamu di Taiwan dalam perlindungan Allah, amin. Kita kan nggak pernah tahu musibah Pak. Wong melakukan kesandung kok, mangannya keselak kok, betul? Sehingga apa? Kita butuh Allah. Maka disitulah kemudian kita diingatkan apa? Selama bekerja di Taiwan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri-ciri kebaikan seorang Islam itu apa? Ia meninggalkan apa-apa yang tidak penting. Coba mulai sekarang kamu punya skala prioritas yang kira-kira tidak penting, tinggalkan. Jangan buang-buang waktu untuk yang tidak penting. Betul? Termasuk ngerasani kancane nggak penting, tinggal. Saya bilang, kamu pengen menjelek-jelekkan saya, silakan tanya teman saya. Wow. Karena yang biasa menjelek-jelekkan kita justru teman sendiri. Itulah biasanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia. Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti anjing. Kemarin saya di Jawa Timur ditanya, kenapa Gus Mas sering ngomong dancuk? Saya bilang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai dancuk diaku-aku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku, reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia, wayang Malaysia. Kalau orang Indonesia nggak berani ngomong dancuk, besok dancuk akan diambil oleh Malaysia. Kan nggak lucu Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk. Betul. Tapi berawal dari film Ipin Upin, saya paham betul. Semua film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok, sementara film yang menakutkan rata-rata bintang filmnya cewek. Mau bukti? Ayo. Susana. Nyi Roro Kidul, cewek. Susana. Nyi Blorong, cewek. Susana. Mak Lampir, cewek. Nini Pelet, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah tapi nak sing lucu-lucu nih, ini cowok. Ipin Upin cowok, Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, Unyil cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban jenisnya jantan, cowok. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan, boyo cangkem. Hewan korban kok boyo ya.
Kenapa semua hewan kurban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak malu. Garangan Gus. Contohnya sopo? Sartina. Garangan. Pas iki. Tegane entek, Cuk. Woi, tegane entek. Karena degannya habis, maka pengajian selesai. Masih full, Gus. Di antara tanda kebaikan seorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Karena memang hidup itu laibun walahun, akeh dolanan. Maka saya itu hampir nggak pernah nongkrong, males. Apalagi kalau sudah nongkrong, biasanya sudah ngomongin orang lain. Sahabat terbaik itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Modelnya saya ingin menungguin. Wongnya ya teko. Saya bilang apa nih? Rumah tenanan yo. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhirat. Kalau orang berbuat jahat dibalas jahat itu biasa. Yang menjadi masalah, kejahatanmu dibalas dengan kebaikan. Isin sampai akhirat. Bila kan Nabi seneng dielek-elek, berarti dia hebat. Berhentilah membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kamu juga punya aib, sedangkan orang lain juga punya mulut. Makanya kalau saya itu begini, ini dongo sing bola-bali tak atur kali. Tolong wacanan kalau malam. 1. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa bapak ibu saya. Yang ketiga, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Yang ketiga, yang keempat, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Makanya saya itu belas gak pernah punya rasa benci kepada siapapun. Buktekno, gue mau misuwi aku kaya apa, aku ora bakal nesu. Paling cangkemmu dunen. Wis toh. Kalau ada orang datang ke pondok, Gus saya ditipu, saya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu. Gus saya dibohongi, alhamdulillah. Itu keren daripada kamu bohong. Daripada kamu bohongi. Gus saya jadi korban, lebih bagus daripada kamu jadi tersangka. Makanya saya itu punya ajudan di rumah 3. Kopassus 1, Brimob 2. Ini gantian ngawal saya ngaji 24 jam. Yang sakit semuanya ajudan saya gantian. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena hati saya bebas dari rasa sakit. Hati bahagia adalah obat. Digawe seneng lain dong. Apa prinsip saya? Jalani apa yang kau cintai, cintai apa yang kau jalani. Jadi santai li. Arti elek-elek karo wong. Wong arep ngelek-ngelek kaya ngapa lah Allah ngersake dhuwur tetap dhuwur. Kowe pengen dhuwur apa ora ngersake dhuwur tetep ra iso dhuwur. Mila santai apalagi pecimu NU, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Ije. Ya, selawatan meneh jam 3. Ya. Selawat NKRI versi Joko Tingkir. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Salatullah, salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah
serta memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan sebagai nikmat makan roti dicampur ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari PMI untuk Indonesia, dari PMI untuk Indonesia. Sholatullah ala Rasulillah. Kuto ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selap tuwek ora payu rapi, tuwek ora payu rapi. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Ijab wis wani ngeloni. Bocah sing iki dukut makan gorengan dari ketela. Kita ke Taiwan untuk bekerja, betul? Oh campur. Campur gula apa? Ikan tawas di tengah jendela, orang rasa gagas cangkeme tetangga. Cangkeme tetangga. Soalnya wong Jawa sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Cakep. Sing sebae. Buah beliming, buah pisang. Ibu-ibu PMI raine glowing, kakinya belang-belang. Buah beliming di atas gede, raine glowing tungkae meletek. Sartina tuwek tapi kemenye. Dolan ning sawah ning kali, kayu nangga digawe lemari. Gus minta gagalan sregep ngaji, sartina njaloti rapi. Tapi Gus minta ora. Apa lu apa? Alhamdulillah. Ngaji meneh, cek loro meneh. Jam 5 ya. Nanti mancingnya jauh enggak? Mancingnya jauh enggak? Din. Mancingnya jauh enggak nanti? Mancing, bawa wajan, bawa kompor, bawa sambel, tanam berarti. Kenapa? Mancing kemana? Ke hatimu. Ini aku cowok apaan? Karena aku jadi nggak mau pulang. Yang nomor 3, al halalu bayinan wal haramu bayinun. Mas, hari ini kita hidup di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang antara halal dan haram tidak jelas, betul? Orang Indonesia itu sedang aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Betul. Roto-roto. Kalau ada babi, aku zizi, haram. Tapi kalau uang korupsi, hantam. Betul? Kamu tahu babi itu diharamkan karena apa? Mengandung cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ini masuk anaknya Sartina. Saya yakin uang yang kamu dapatkan dari banting tulangmu, peras keringatmu, siang jadi malam, malam jadi siang, apalagi di daerah sini rata-rata pabrik lanang kabeh, batangan, rata-rata bibit, langkat tutut. Kamu harus yakin
bahwa rezeki yang kamu hasilkan insya Allah rezeki yang halal. Amin. Ayolah kita lebih hati-hati. Saya itu punya mekanisme, Mas. Saya itu kalau dikasih uang pejabat itu jarang saya bawa pulang, langsung saya ke jalan kayak ketemu pengamen, ketemu anak yatim, ketemu siapa. Bukan kok saya seudon, enggak, tapi hati-hati. Saya itu kalau ada kontrak dengan BUMN itu masuknya nggak ke saya, tapi langsung dengan yayasan. Karena santri saya semuanya gratis makan minum. Makanya anak-anaknya PMI kalau pengen ngantri Randi Rakyat silakan mondok di tempat saya gratis di Yogyakarta. Makan minum belajar di sekolah semuanya gratis. Ini saya kesini agak berat, kenapa? Minggu depan tuh ulang tahun pondok saya tanggal 31 saya pagelaran campur sari sama Cak Percil sama Abah Kirun. Tanggal 1 saya festival reok sama festival hadroh. Tanggal 2 saya pengajian akbar, ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran wali kota Solo, ada MC nya siapa coba? Marcel Widianto, orang Kristen, nge-MC di pondok pesantren saya. Hari Minggunya jalan sehat, hadiah macem-macem, umroh 15 gratis. Tanggal 8 saya konser kebangsaan, ada Denny Caknan, Woro Widowati, Bang Ilyas, Pak Prabowo, macam-macam, semuanya gratis. Karena saya meyakini orang itu kalau berkahnya sesuatu itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencari dengan baik dan membelanjakannya dengan cara yang baik. Makanya kalau kamu kirim uang untuk orang tua kamu, uangnya habis, itu keren. Uang yang dihabiskan untuk nafkahi orang tua itu keren. Cuman kadang-kadang apa? Laki-laki itu kadang-kadang gagal menafkahi orang tuanya karena istrinya yang cerewet. Tak kasih tahu dong ya, anak itu surganya terletak pada ketaatannya sama orang tua. Istri surganya ketaatan pada suami. Suami itu tetap ketaatannya kepada orang tua. Kadang-kadang suami itu mau menafkahi orang tuanya gagal gara-gara apa? Sing wedok kakean cerewet, ya kok nombokne diopeni terus. Yang perlu kamu ingat satu, gedene suamimu karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Jadi indahnya gini, Bapak Ibu saya kan udah daftar haji reguler 15 tahun belum berangkat. Kemarin bapak saya jauh, bapak udah tua, udah 75 tahun belum berangkat, bawa berangkat sekarang bagaimana? Akhirnya saya daftarkan furoda. Haji reguler itu 59 sampai 60 juta, furoda itu 600 juta. Kalau sama ibu saya 1,2 M. Begitu saya daftar, saya ingat saya masih punya mertua. Kalau mertua saya tidak saya daftarkan, pasti dari cangkem. Untung bojoku mung siji, lah bojoku papat, iya modar. Makanya saya bersyukur kelas saya kayak tikus, apa mlebu metu lainnya mung siji. Coba Sartinah peng telu. Nanti ambane kayak lapangan golf. Tapi yang terakhir perjaka. Bukan masalah pinter, itu perjakanya bisa mati duluan karena dia bisa keracunan. Siapa yang bilang expired? Susu kada luar sah. Saya bilang sama istri saya, nanti uangnya banyak bah, nggak masalah. Uang itu habis untuk nafkah orang tua itu keren. Makanya kalau kamu ditelepon, bapak sakit, ibu sakit, uang yang kamu nafkahkan untuk mereka itu keren. Maka saya sering bilang apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menggunakan uang. Di Indonesia tuh banyak pinter cari uang nggak bisa menggunakan uang, uangnya ditumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Tahu-tahu stroke, nggak bisa menikmati uang. Bagaimana cara menikmati uang? Kita tahu porsinya, berapa untuk kita, berapa untuk orang tua kita, berapa yang perlu kita tabung, berapa yang untuk nafkah dan lain sebagainya. Makanya saya itu nggak pernah tahu bendahara yayasan itu Mas Aris sama orang luar, padahal yayasan saya. Uang di yayasan berapa saya nggak pernah mau tahu, yang penting digunakan sebaik-baiknya. Saya itu kalau lihat makan santri mas, kan makan saya udah nggak banyak. Dari dulu makan saya udah saya pola. Saya makan karbo nggak boleh terlalu banyak. Santri itu kalau makan subhanallah,
Gunung Merapi pindah ke Piring. Metutuk mas, subhanallah. Tapi saya nggak masalah. Saya mau tanya sama anda semuanya, yang bisa jawab ngaco, kita kasih uang. Anda makan itu yang dicari apanya? Kenyang. Apalagi? Bertahan hidup. Siapa yang jawab berkah? Alasannya berkah apa? Bukan. Berkah bener, tapi kenapa kok makan bisa jadi berkah? Alasannya apa? Ben mangga urip. Oke mau koyo wedhus, iki mau koyo wedhus, mangga urip. Bukan, kamu taunya dari mana makan itu yang jadi berkahnya? Salah semua. Cara kamu tahu bagaimana makan itu tujuannya untuk berkah apa? Doanya kamu baca, Allahumma barik lana. Jadi makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan lezatnya, tapi berkahnya. Maka doanya, berikanlah berkah kepada kami, barik lana. Kenapa? Ganti mic. Cek. Apik sing iki, Cuk. Apa? Miftah setia guys, ganti-ganti guys. Oh ini batunya hampir habis. Orang diganti mic, sing diganti batune. Mosok ya bojo wis monopos diganti bojone. Sing diganti perlu Mas. Ini malah ganti bojone. Kayak kemarin teman saya surat nikahnya hilang. Tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus cari surat nikah lagi? Nggak usah, kamu menikah lagi, otomatis mendapat surat nikah baru. Setuju ibu-ibu? Cek. Jawab kok. Diganti baterainya. Apa bahasa Taiwan? Main wing mau coy. Aja. Bisanya cuma satu lain Taiwan. Wah, mumpung seremnya. Ya apa meneh kuwi? Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati oke kita wujudin, cewek diragati oke diundang kancane. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Wah. Banyak terjadi di kota-kota besar. Untung ini kota kecil, jadi nggak terjadi. Lanang kabeh lah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sehingga orang itu apa? Karena saking susahnya mencari nafkah, akhirnya tidak pernah melihat halal dan haramnya. Yang penting wujudnya duit. Makanya terjadi apa? Pejabat-pejabat itu kalau hidup hanya dengan gajinya cukup, tapi kenapa tidak pernah cukup? Mereka tidak untuk menuruti kondisi hidup, tapi untuk gaya hidup. Coba pertanyaan ibu-ibu, Bu, dijawab, Mbak. Kalau kamu disuruh milih suami, pilih mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin dermawan, kaya tapi pelit. Ada nggak yang jawab kaya tapi dermawan? Yang jawab kaya tapi dermawan mana ngaco? Ini orang-orang yang tidak bisa memilih. Wong ora mau pilihannya kok dipilih. Itu artinya apa? Kenyataannya cuma dua, kaya pelit, miskin dermawan. Kalian milih kaya dermawan. Yang perlu diingat apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane, ora sak karepe. Kenapa orang itu gak bisa bahagia? Karena nuruti karep, orang nuruti nyatane, betul? Saya mau cerita ya. Pak Prabowo itu datang ke tempat saya, Gus doakan saya jadi presiden, saya minta Gus minta jadi menteri agama. Saya bilang saya nggak mau jadi menteri Pak, karena saya tahu tanggung jawabnya besar, gajinya kecil. Artinya apa? Kalau saya ngambil resiko menteri agama, saya berisiko karena saya tahu potensi saya. Kecuali bener-bener saya sudah cukup. Saya nggak mau kemudian jadi menteri agama malah saya korupsi.
Saya loh ya, saya nggak ngomong yang lain. Maka saya bilang, Pak, udahlah, saya nggak perlu jadi menteri agama. Saya tak jadi miftah saja, presiden para pendosa. Oh, gagah. Aku lah jadi menteri agama le. Aku malah raiso ngaji ning Taiwan. Terlalu sibuk ning Jakarta. Ora iso ngopo-ngopo. Wes, jadi menteri agama wong sing apik-apik wae. Nah, saya merasa paling jelek nggak usah jadi menteri agama. Nah, presidennya londe malah terhormat. Saya ditempatkan sebagai presiden begengge Indonesia. Aman. Manuk kuwi iso tak kendhalek le. Ora kaya manukmu. Cilik obah wae. Lah sing menteri agama sing apik-apik wae kaya Gus Yakut, sing apik-apik sing elek kaya kula ora usah. Wis ngaji wae kalau kanca-kanca kungyan. Kalau bahasa Hongkongnya itu kungyan. Kalau bahasa sini apa ya? Kungyan itu kalau di Hongkong itu asisten rumah tangga. Namanya kungyan. Apa? Oh ya, oh ya. Apa? Panggung. Payung sih panas-panas kalau panggung. Panggung ya lo, kau udah nggak gue panggung ya lo. Al-halalu bayinun. Walaupun dunianya seperti ini, kudu ada yang sadar. Gak harus kemudian kita terlena sehingga tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah itu menyukai yang baik dan tidak akan diterima kecuali dengan hal-hal yang baik. Maka disitulah kenapa kita butuh masjid. Karena masjid itu identik dengan kebaikan. Maka dikatakan apa? Ahabul biladi ilallah aswaquha. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya. Dan PMI hari ini bisa membuktikan bisa beli masjid. Alhamdulillah. Terbukaan itu golongan dia. Kok terbukaannya hilang? Kita mau selawatan lagi. Ada. Masih ada. Diganti. Mau dibawa pulang? Alah kamu kan nyileh toh kere. Nyilehnya ke Taicung. Berapa sih terbuka harganya? Kok pinjam-pinjam malu-maluin? Cangkemmu terbuka 5 juta. Nih bisa 700 ento kok. Saya ngelek. Jangan kering gaya. Siapa? Aslinya kemana? Mas Aris, tolong dibelikan darbuka, kirim ke sini. Pansan suaranya elek, mau ditabuk entek edite, entek edite. Gile, kere aku. Dah, nanti suruh beli darbuka dikirim ke sini. Taruh bawa saya ngambil. Wong lah kurang syukur. Dari darbuka jaluk sak set, bila kurang ajar tadi. Musuhnya sak sarungnya Gus. Tak bungkus sak manok sisa. Sak seragam Gus modalnya. Lah sak sound systemnya sisa. Mau sanduk wong cangkemmu luwih banter timbang sound system. Ayo, di mana pentingnya masjid? Ayo selawatan meneh. Ayo. Oke, bahas masjid. Sesi terakhir sudah jam 5:30. Bu, aku ngidam pengen mancing ya, padahal bojoku ora makan. Enggak tahu bojo yang lainnya. Sartina matamu. Sartina ben pagi mandi besar. Mergo bayangke Gus Miftah. Bahaya dah Sartina. Ayo selawatan. Atiku rasane loro.
nyawang konco ado karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bilana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi punya syafa'atu li kulli awli minan awali terus itu yang bukan disik goblok. Apa iki wis jamane ya Allah keteplak iki ngiringi kiai ora lek munyuk cak terus dijanjari itu kok kedarmu kalau keteplak matamu dolar sangkemu lho kok apa bu? Selalu salah di matamu. Kalau orang lain selalu salah di matamu, jangan-jangan yang salah itu matamu. Sama kalau ada orang nulis status WA kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah tapi hatimu yang bermasalah. Yang hatinya bermasalah biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya merah insya Allah luwih nemen. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat hatiku kok dadi kudu kuat batinku gitu.